mengundang dari PLN, dari lagi OTW ke Pak Iwit, tapi motor gue mogok lagi di bengkel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu sehat dan dilancarkan segala urusannya. Oke teman-teman, jadi pada hari ini, hari Senin, saya balik lagi ke rumahnya Pak Iwit ya teman-teman. Dan ini saya akan menunggu dari pemerintah setempat yang infonya tadi tuh katanya datang ke rumahnya Pak Iwit, langsung berkunjung ya untuk meninjau langsung. Alhamdulillah banget ya. Jadi memang pemerintah setempat mendukung penuh untuk kegiatan kita di misinya Pak Iwit ya. Kalau begitu kita langsung aja lah, kita tunggu bagaimana nanti Pak Lurah dan yang lainnya pada datang ke sini. Kalau begitu let's go. Ya teman-teman, jadi alhamdulillah ya, pemerintah setempat semua sudah pada datang untuk mendukung kegiatan kita di rumahnya Pak Iwit teman-teman. Dan langsung saya spill aja, saya kasih tahu ya. Nah di sini ada datang semua ya. Halo bapak-bapak semua, saya Boy, perkenalkan saya di sini pribadi mengucapkan terima kasih ya buat bapak-bapak semua, Pak Lurah, terus maaf Pak siapa? Pak Jamal dari mana Pak? Ketamanan. Kalau bapaknya? Pak Harudin dari Kasatpol KUKM. Kalau bapak? Ketua RW 08 Lagua. Nah kalau ini jangan ditanya lagi, udah tahu Pak Iwit. Nah ini juga sama birthday. Kalau ibu? Saya Akti Kasih-Kesra Kelurahan. Ya, bapaknya? Saya Nur Sidik dari Pemdamsos. Nah jadi gitu teman-teman. Jadi pemerintah di sini itu mendukung penuh ya Pak ya, mendukung penuh kegiatan kita di misinya Pak Iwit. Nah nanti ini bakal dirapikan semua ya teman-teman di sini semuanya dengan kita bekerja sama dengan pemerintah setempat semua di sini. Pokoknya sekali lagi terima kasih buat bapak-bapak semua sudah membantu kita di misinya Pak Iwit ya. Terima kasih sekali lagi. Jadi gitu ya teman-teman. Teman-teman, saya di depan saya ini udah bersama Bapak siapa? Pak Purwoyo. Pak Pur ya. Kita ketemu lagi nih Pak. Sebelumnya kita pernah ketemu di misinya Ibu Suliwati. Masih ingat gak? Masih ya. Pohon beringin yang angker itu. Pohon beringin yang angker. Yang katanya pohon beringinnya itu kalau ada yang nebang itu katanya sakit. Tapi Pak Pur itu nggak ada yang namanya sakit. Sehat walafiat semuanya. Alhamdulillah. Sampai tuntas tas. Kali ini kita ketemu lagi di misinya Pak Iwit, seorang guru nih Pak. Nah untuk rencana dari dinas pertamanan ya? Pertamanan itu yang ditebang itu beberapa pohon Pak? 1, 2, 3 potong habis, yang lain hanya dirapikan. Yang dipotong habis berapa pohon? Pohon kelapa, pohon mangga yang sudah mati, sama pohon pete Cina yang gede. 3 lah ya? 3 ya, yang lainnya cuma hanya dirapikan. Karena dia itu masih suka yang teduh-teduh, ya oke lah, hanya merapikan. Iya Pak, karena penonton juga bilangnya kayak gitu, jangan ditebang semua supaya tidak gersang. Betul, iya sekali. Untuk rencana nih dari dinas pertamanan itu kira-kira kapan Pak bisa dilaksanakan? Pokoknya nggak janji dalam minggu ini ya, karena armadanya remnya lagi digulung lagi ke bengkel. Ya. Mohon bersabar dulu. Betul. Nanti kita kerjakan. Siap Pak. Siap. Kita potong sampah harus langsung diangkut. Iya. Nanti kalau ditimbun-timbun rontok repot juga kitanya. Iya gitu. betul sekali. Iya betul. Yang penting intinya dalam minggu ini ya. Cuman harinya Bapak juga nggak tahu karena dalam minggu kendalanya pertama kendaraannya rusak kan. Terus ada beberapa lagi lah kendala ya. Terus ada yang cuti yang sebagai mantan Spiderman lah. Gitu. Oke, kalau Pak Pur udah turun tangan ini jangan diragukan lagi nih teman-teman nih. Teman-teman juga penonton pasti udah pada tahu nih. Jangan kan pohon-pohon yang kecil begini ya kan. Ibu Suliwati yang segede gaban cepetnya Mungkin saya habis. Oke lah Pak Pur, terima kasih ya, sehat-sehat selalu buat apa ya Pak. Oke. Nah teman-teman, pohon ini jadi nih ngelipat sama kabel ya. Tadi Pak Lurah juga bilang nanti mau mengundang dari PLN tuh, dari apa namanya nih, di sub nih. Waduh. Jadi alhamdulillah banget nih semua pada ngedukung nih teman-teman. Pak. Jadi begini teman-teman ya untuk kondisi.
Ini bakal kabel ya, Pak ya? Kabel Iya, Uno yang ini melipat nanti bagian ditarik, bikin di sini apa gimana? Setelah pohon Iya, dipotong. karena bahaya. Telkom ini. Oke. Teman-teman, nih Pak Iwitnya sudah pulang nih. Kemarin dari mana Pak Iwit? Ya, kemarin itu dari pagi sekitar jam 7 sudah berangkat ke Cilegon ngajar. Jam 7 pagi. Iya, udah berangkat ke travel dulu ya di Cawang, terus kita menuju Cilegon itu ada murid mau les private gitu. Les private di sana. Berapa Iya. murid di sana? Ya, ya dia manggil teman-temannya jadi bertiga lah gitu. Bertiga. Iya. Sehari doang ya, semalam ya. Sehari terus ya sampai sore udah selesai, saya balik Jakarta lagi. Balik, subhanallah. Ya, sampai sini malam lah, jam 11-an lah. Malam sampai rumah. Berarti betul ya, aduh. Alhamdulillah teman-teman, ternyata motornya Pak Iwit masih nyala nih teman-teman nih. 6 bulan, 6 bulan. 6 bulan Pak Iwit. 6 bulan berhenti karena nggak ada bensin. Nggak ada bensin ya. Ya tuh sampai banyak apa laba-laba. Laba-laba. Ya tuh. Ini lagi dikasih oli nih sama Pak Iwit nih rantainya. Cuman ban-bannya doang Pak Iwit ini ya, yang udah pada kempes ya. Iya, pada kempes, ntar dipompa anginnya nanti. Iya, tinggal dipompa doang, sama bensinnya nanti dipenuhin. Iya. Sama juga nanti diservis. Ya karena adik saya udah bawa alat-alatnya, nanti Iya, bisa. diservis juga Pak Iwit. Iya, memang udah lama nggak diservis gitu. Iya, biar Pak Iwit nanti kalau ngajar itu nggak jalan kaki lagi, Iya. tinggal pakai motor aja gitu. Nah ini baru pertama kali dibuka nih teman-teman dari sini nih pintu nih ya. Jadi seperti ini teman-teman, kalian bisa lihat nih. Kita lihat lebih dekat ya untuk bagian sini tuh. Seperti ini teman-teman. Nah, gelap, saya nggak ada lighting ya. Jadi pokoknya ya seperti inilah teman-teman ya. Ini ruangan bimbel dulunya ya, seperti ini. Nah, gitu. Nah, bisa aman. Udah, ya rem mah jangan kasih oli. Kalau rem mah jangan dikasih oli. Oh, kalau rem ya? Enggak. Itu nanti. Iya. Nah ini nanti nih Pak Iwit nih, kaca ini, kaca spion beli nanti ya. Itu motor mah masih bagus ini mesinnya nih. Tuh. Aman. Nah tadi gimana tuh Pak Iwit? Kita lanjutin omongannya tadi. Yang Pak Lurah, Pak RW, terus dinas pertamanan pada datang itu Pak Lurah ngomong apa tuh tadi? Ya, saya juga nggak nyangka tuh apa bapak-bapak dan ibu-ibu dari instansi ya, Iya. beberapa instansi setempat lah gitu ya, Iya. RT, RW, lurah, terus dinas-dinas lainnya gitulah ya. Iya. Saya juga nggak nyangka kok pada kemari gitu, nggak taunya ya nanya-nanya ngobrol-ngobrol gitu ya, ya mengenai keadaan kondisi gitu kan. Iya. Ada ini nggak dari Pak Lurah atau RW untuk kedepannya ini Pak Iwit sama mereka dibantu secara apa atau gimana gitu? Ya betul, jadi kedatangan bapak-bapak dan ibu-ibu dari instansi tadi itu Iya. ya memang dalam rangka apa, pertama ya mau Meninjau langsung. meninjau Iya. ya, lihat keadaan kondisi Sebenarnya. saya dan ya fisik ini tempat tinggal Tempat gitulah, tinggal, halaman iya. gitu. Iya. Terus kedua ya baru tahu, oh ini tuh ternyata yang tinggal di sini. Ya Pak, ini Pak orangnya tinggal di sini. Baru ngelihat. Baru ngelihat ya. Terus yang ketiga ya alhamdulillah bapak-bapak dan ibu-ibu tadi tuh ya berkenan apa ya membantu gitu ya, bantu apa yang diperlukan gitulah. Oh, apa yang diperlukan apa yang kira-kira gitu. Ya seperti itulah kira-kira ininya apa Untuk namanya? keadaan Maksud dan tujuannya serta yang kita bicarakan gitu ya. Untuk keadaan rumah tadi kayak Pak Lurah itu tanggapannya seperti apa ngeliat rumahnya Pak Iwit? Ya memang ngeliat keadaannya ya kayaknya sih saya perhatiin ya kayak kaget aja gitu kan. Ya udah kayak gini lah. Ya, sebenarnya parah gitu ya. Iya. Terus ya nanti kita bantu buat apa yang diperlukan, lalu apakah nanti ada program rehab atau istilahnya bedah rumah, entah apalah istilahnya. Yang jelas begitu bapak-bapak dan ibu-ibu berkenan membantu
apa yang saya butuhkan katanya gitu ya, saya udah senang gitu. Alhamdulillah. Gitu ya, aja. ya. Yang paling penting itu yang saya ingat gitu, karena tadi bapak-bapak sama ibu-ibu udah banyak gitu ya. Ya saya nggak ingat lagi secara keseluruhan, tapi yang paling penting intinya tadi itu gitu. Begitu pada bersedia membantu, ya alhamdulillah saya senang sekali itu aja. Senang banget ya Iya. ditinjau langsung sama Iya, pemerintah tinjau, setempat. dan juga dengan apa namanya, bilangin ntar dibantu buat perbaikan atau Perbaikan rumah. rehabnya lah gitu ya. Itu apa namanya, ada rencananya nggak kapan atau gimana gitu? Itu memang, jadi ternyata kan memang harus prosedural. Iya. Di tahap pertama ya mungkin saya siapkan dulu persyaratan berkasnya apa, udah disebutin tadi. Lalu kedua ya apa namanya, dibikinin surat pengantar apa ya tadi ya, ke Bu RT, Pak RW, baru ntar diteruskan lebih lanjut gitu. Terus tahap ketiga ya nanti diproses atau di verifikasi atau diperiksa, dicek oleh pihak-pihak yang terkait gitu. Jadi nggak tahu kapannya ya nggak tahu gitu. Tapi kalau untuk kapannya belum tahu ya. Ya, belum yang tahu. penting siapkan dulu berkas-berkasnya. Tapi untuk berkasnya Pak Iwit ada semua itu? Berkasnya ya ada. Ada semua? Berkasnya sih sudah ada. Ya cuman yang namanya proses step by step segala macam itu, jadi kapannya yang nggak tahu, sehingga kalau ada teman-teman lainnya, termasuk nih dari teman-teman yang masih muda-muda nih, yang kemarin-kemarin itu, kalau misalnya ada channel atau ada pihak lain yang bersedia membantu, ya saya sih senang sekali gitu aja. Iya. Ya kita juga kalau misalkan, tapi kalau untuk saat ini Pak Iwit, kalau untuk saat ini kita lihat yang sudah kita galang donasi, kalau untuk kita merenovasi itu sepertinya belum memadai Pak Iwit. Tapi semoga aja ya, yang pernah saya bilang, yang namanya rezeki nggak ada yang tahu. Kalau Tuhan sudah berkehendak, itu bakal terjadi. Kalau nantinya donasi ini terus bertambah, bisa untuk merenovasi rumahnya, itu kita langsung renovasi pastinya. Dan intinya untuk saat ini donasi yang ada itu kita bagi untuk fokuskan merapikan bagian halaman gitu, dan kebutuhan Pak Iwit yang dibutuhkan saat ini. Contoh seperti Pak Iwit kayak untuk pemanas nasi itu kan nggak ada Pak Iwit ya kan. Kayak untuk kita servis motor Pak Iwit, terus sembako dan yang lain-lainnya nantinya gitu. Tapi kalau misalkan nanti terus bertambah ini donasi, banyak orang-orang baik yang ingin membantu Pak Iwit, itu kita nggak pakai lama, pokoknya langsung gas aja kita rapikan. Dan nantinya juga akan kita buat satu ruangan Pak Iwit, nggak masalah kan itu Pak Iwit, yang penting kan Pak Iwit udah nggak kebocoran lagi ya kan, buat satu ruangan supaya untuk Pak Iwit tinggal gitu loh. Ya nggak masalah, syukur alhamdulillah kalau memang teman-teman membantu gitu ya. Dan juga saya juga, karena kedatangan bapak-bapak, ibu-ibu yang lain maupun teman-teman lainnya bersedia membantu, saya senang sekali. Tapi memang saya sebenarnya dari awal dulu sih sebenarnya arahnya bukan seperti sebenarnya ya, bukan mengharapkan ke arah sana sebenarnya, karena saya masih terus berusaha sendiri buat ngatasin sebenarnya. Baik kesulitan, kekurangan renovasi, tambal sulam atap dan lain sebagainya. Sebenarnya dari semula dari dulu saya tetap berusaha sendiri dulu gitu. Gitu. Jadi saya sebenarnya dari dulu nggak mengharapkan seperti itu. Mengharapkan bantuan. Yang gitu. Tapi kalau ada teman-teman bapak-bapak, ibu-ibu tadi itu bersedia membantu, ya saya senang dan syukur alhamdulillah sekali. Entah kapannya akan terrealisir, ya saya juga sebenarnya hanya melihat dari hasil pembicaraan tadi. Tapi bukan berarti gini ya, bukan berarti saya misalnya kayak memaksa atau kayak ujuk-ujuk atau mengharap gitu, enggak. Karena saya udah terbiasa dari dulu mengatasi sendiri gitu aja. Hanya saja hasil pembicaraan tadi kan kita bisa tahu segala sesuatu yang dikatakan suatu rencana bla 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 bla, planning segala macam, itu kan sebenarnya terkait waktu dan kapan direalisasikannya. Ya jelas memang nggak tahu gitu aja. Oke lah ya, semoga aja semuanya bisa terwujud lah ya, bisa ya mudah-mudahan sih bisa terwujud dalam waktu dekat. Ya mudah-mudahan, tapi saya ulangi lagi, dari awal saya sebenarnya berusaha sendiri dulu. Kalau ada yang berkenan membantu, ya saya syukur alhamdulillah gitu aja. Berarti kan Pak Iwit tadi bilang Pak Iwit itu selama ini berusaha sendiri. Itu sudah berapa tahun Pak Iwit itu berusaha, namun memang rezekinya belum ada ya kan. Jadi kalau misalkan ada yang ngebantu, Pak Iwit itu sangat bersyukur dan sangat senang sekali. Yang pada intinya sampai saat ini Pak Iwit terus berusaha untuk kayak merenovasi rumahnya, namun kan belum ada rezekinya Pak Iwit ya, gitu kan.
Ya mudah-mudahan aja Pak Iwit ya, semoga bisa apa yang diinginkan Pak Iwit itu bisa tercapai. Ya mudah-mudahan amin ya robbal alamin. Dan kalau memang sejak kapan ya sejak kondisi rumah sudah pada bocor, pada ada yang retak-retak, ada yang harus segera diatasi, prioritasnya apa dulu ya sejak itu. Sekitar ya sebenarnya 8 tahun 10 tahun lalu sudah mulai seperti itu. Ini kan kondisinya kan udah lama ya. Iya. Kondisi fisik bangunan tahun 65 66. Jadi udah lama kondisinya harus jadi perhatian. Tapi dulu itu tidak separah ini. Dimana parahnya adalah pokoknya sejak Covid itulah. Awal Covid itu saya sama sekali nggak ada dana lagi buat renovasi. Ya saya biarkan terpaksa kan. Ya akhirnya tambah parah cepet, dan waktu yang secepatnya ya semakin parah. Itulah sebenarnya ceritanya dan awalnya ini nih keadaan bangunan ini dan keadaannya ya saya juga ya sejak Covid lah sebenarnya itu. Luar biasa itu. Karena bertahun-tahun itu kan 3 tahun lebih itu. Oh iya, ya udah. Mudah-mudahan aja Pak Iwit ya. Kalau supaya kan apa namanya bisa mengajar lagi Pak Iwit di sini, ya kan ruangannya. Karena itu butuh banget kan Pak Iwit kan untuk mengajar lagi seperti dulu kan. Jadi ruangan bimbel kan. Gitu. Oke lah kalau begitu ya Pak Iwit ya. Terima kasih kalau begitu. Ya memang saya butuh sekali kalau memang ini berfungsi kembali sebagai ruangan bimbel itu memang sangat-sangat membantu sekali itu aja. Ya, mudah-mudahan aja Pak Iwit ya. Oke Pak Iwit ya, terima kasih. Ya terima kasih semuanya. Oh ada sini ada Ale, ada Pak Iwit juga ya kan. Wah Mas Eko nelpon, Nera. Katanya dia tadi mau kesini kan? Ada di mana nih? Kita lihat guys. Halo Mas, di mana Mas? Cuy, Lagi di mana? gue lagi OTW ke Pak Iwit, tapi motor gue mogok lagi di bengkel. Aduh, kenapa Mas? Matinya kenapa mogoknya? Tiba-tiba itu tadi ditolongin orang, untungnya disetut. Oh, alhamdulillah ada orang baik yang nyetutin ya. Katanya rusaknya apa itu bisa mogok? Oh, lagian bukan yang ngomong biar disusulin. Panbelnya sama panbel sama roller katanya barusan dibongkar nih sama Buset. itu bagian piringan yang CVT-nya. Coba mana motornya mana? Coba lihat. Coba mana motornya? Roller sama panbel, buset lumayan loh. Mana motornya Mas? Nih. Oh, Kita lagi dicek. oh iya. Oh itu sebagian di servis. Hah? Itu mah itu Nah, ini apa namanya? blok. Boy. Ya. Mohon maaf sampaikan ke Pak Iwit sama teman-teman, gue datangnya telat ya. Iya nggak apa-apa Mas, nggak apa-apa iya nggak apa-apa. Yang penting info-info aja ya kenapa-napanya ya. Kalau udah selesai atau gimana nanti ya. Ya udah ya. Hati-hati Mas ya di jalan. Ya. Yuk, assalamualaikum. Aduh, ada aja nih puyeng. Iya namanya ujian. Oke. Ya. Ya udah hati-hati Mas ya. Ya. Ya, Mas Eko ternyata dapat musibah teman-teman, ya kan? Tadi dia lagi di jalan menuju ke sini dari Cikarang dia menuju ke sini lumayan jauh juga sih. Ternyata dia nelpon, kirain saya dia udah deket, udah nyampe sini, nggak taunya di bengkel dia. Ya, sabarlah Mas Eko ya. Kalau tadi dia nelpon ngomong mungkin kita jemput, kita setut gitu ke sini mungkin ya. Cuman mungkin karena dia nggak enak juga sama kita ya kan, karena jauh juga, jadi dia memutuskan untuk langsung ke bengkel gitu. Oke lah teman-teman, jadi kalau begitu ya.